Buat kamu yang pernah naik kereta, inget gak sih sama kondisi ini? Coba deh bandingin sama sekarang. Kok beda jauh banget ya? Jadi gini ceritanya. Perubahan besar ini dimulai tahun 2009. Pas Ignatius Jonan ngejabat sebagai dirut KAI. Waktu itu KAI mulai bebenah mulai dari hal yang kecil. Salah satunya itu dengan ngebersihin toilet di semua stasiun. Walaupun program ini nampak sepele ya, tapi mereka tuh bener-bener serius. Sampai-sampai tiap minggu kepala-kepala stasiun diajak ke hotel di Jakarta buat sekadar ngeliat standar kebersihan toilet di sana. Setelah program ini berhasil, masalah lain mulai diatasin deh, kayak pengaturan pedagang, pemberantasan calo tiket, sampai naikin gaji pegawai. Nah, progresnya mulai kelihatan pas keuangan KAI yang merugi berubah jadi untung di tahun 2009. Keren banget ya. Ternyata kalau kita ngelakuin hal-hal kecil, lama-lama perubahannya bakal jauh banget kayak KAI sekarang. Menurut kamu gimana tuh pendapat kamu? Saya terima melalui medsos atau apa ya, ada yang protes bahwa seorang mahasiswa UI itu mengatakan kalau warungnya bapaknya itu dibersihkan di stasiun, ya dia terus sekolahnya yang biayai siapa? Ya saya bilang oke, gini aja deh, saya kirim orang dicek betul enggak ini orang tuanya, kalau betul semua yang punya di stasiun kuliah saya yang bayarin. Jadi ditaruh mulai dari penjaga pintu perlintasan. Bayangin, naik sampai direktur operasi loh. Nah, dulu direksi saya juga bilang, nggak mungkin bisa kalau tes. Oke, tes independen. Lewat LMFE BUI, tes. Saya panggil orangnya namanya Pak Subagir. Ikut tes saja sekalian. Memang sudah waktunya sih, bisa ikut tes. Cuma bilang, Pak saya udah umur 50 segala. Senior saya banyak. Ini senior karena kepangkatan ya. Saya juga nggak sekolah tinggi Pak, saya cuma STM. Saya bilang Bapak tes aja. 20 orang tes, cuma dia yang bukan insinyur. Dan dia nomor 1 tes. Mungkin dalam 5 tahun 8 bulan saya bertugas di kereta api itu, saya tidur di rumah itu mungkin nggak lebih 3 bulan Pak, atau 4 bulan. Lainnya saya keliling Pak. Itu. Nah, lo sampai ini merokok? Iya. Waduh, saya nggak jadi marah. Lo kenapa Pak Kiai? Sampai itu saya tuh diprotes semua Kiai NU yang naik kereta. Sekarang nggak boleh merokok. Saya bilang saya tidak pernah melarang orang merokok, tapi tidak boleh merokok di dalam perjalanan kereta api karena itu pakai AC dan mengganggu orang lain. Oke, akhirnya beliau terima. Pak Jonan selalu melihat pelayanan dari sudut pandang penumpang. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka bisa perbaiki, dan bagaimana membuat mereka pulang dengan rasa puas. Dari Bapak Ignatius Jonan kita belajar tentang nilai akuntabel, yaitu berani memikul tanggung jawab atas dampak suatu kebijakan. Saat penertiban di stasiun Depok membuat seorang pedagang kehilangan penghasilan, beliau turun tangan mencari solusi, bahkan dari uang pribadinya. Beliau membiayai anak sekolah dari para korban tersebut. Di tangan Bapak Jonan, stasiun tidak lagi sekedar tempat menunggu, melainkan wajah baru perkeretaapian yang modern dan bersahabat. Armada kereta diperbarui, sistem tiket bertransformasi menjadi daring, dan bahkan kelas ekonomi kini ber-AC. Inilah bukti bahwa dengan visi yang jelas dan ketekunan tanpa henti, kemajuan bukan sekedar mimpi, ia adalah kenyataan yang dibangun. Pak Jonan ini kan memiliki nilai berakhlak, yaitu harmonis dan kolaboratif. Satunya ya memberikan izin kepada bawahannya yang bukan memiliki gelar atau sertifikasi insinyur juga ikut dalam ujian atau tes kelayakan kepemimpinan, seperti itu. Dari Ignatius Jonan kita belajar tentang nilai loyal, bahwa pengabdian pada tugas dan masyarakat harus ditempatkan di atas kenyamanan pribadi. Pak Ignatius Jonan adalah contoh pemimpin yang aktif, cepat merespon perkembangan teknologi dan tren transportasi modern. Contohnya larangan merokok adalah salah satu perwujudan tren transportasi yang modern.